Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk siswa-siswa SMP di keempat, khususnya kelas 12 angka 1 dan 12 angka 2, yang hari ini kebetulan saya tidak bisa hadir, maka itu saya membuat materi pembelajaran secara spontan ya, melalui PowerPoint ini. Mudah-mudahan bisa mewakili kehadiran saya, karena kebetulan minggu ini tatap muka. Dan kebetulan juga pada hari Kamis ini tanggal 7 apa tanggal 8 ini ya, kalau saya ada keperluan, ada tugas juga dari sekolah, dari dinas juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa mewakili kehadiran saya, dan kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar matematika tentunya ya. Pasti saya yakin kalian sudah tidak sabar untuk belajar matematika pada hari ini. Untuk 12 angka 1 dan 12 angka 2 khususnya. Jadi materi kita hari ini adalah ukuran penyebaran data atau letak data. Kalau di LKS itu ya, ini tes dulu, tes ya. Terus terang ini saya membuat rekaman ini tanpa persiapan 100% gitu maksudnya ya. Saya tetap persiapkan, mungkin hanya dadakan, karena kayaknya di tatap muka ini tentunya kalian berharap bisa belajar langsung, tapi ternyata saya ada keperluan dan tidak bisa hadir. Tapi tenang, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke? Baik, di LKS yang kalian punya, agar disiapkan rekaman ini sesuai, mungkin tanpa edit, tanpa potongan ya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Kita masih ukuran letak data ya. Letak data ada di halaman 41 gitu ya. Ukuran letak data ya, ini aja tulisan langsung ya. Ukuran letak data ya, tanpa ada matikan. Iya, tulisan agak jelek apa-apa. Yang pertama ini kita bahas tentang kuartil ya. Tentang kuartil, ada sebetulnya nanti kuartil, ada lagi desil, ada lagi persentil ya. Ini saya saya buat yang gambaran umumnya dulu, kuartil, desil, persentil. Jadi ingat materi sebelumnya itu median, membelah data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau kuartil berasal dari kata kuartet. Mungkin kalian pernah tahu ya, duet kuartet itu 4 ya. Kuartil ini membelah data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, terus lagi desil ini membelah data menjadi 4 bagian yang 10 bagian yang sama besar. Ini, dan juga yang terakhir itu persentil, ini satu bagian ya. Kuartil, desil, persentil. Persentil itu membelah data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dan tentunya data tersebut harus sudah diurutkan. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita tentu mungkin buat apa nih belajar kuartil, desil, persentil gitu ya. Tapi di kehidupan nyata sebetulnya dipakai misal di pemerintahan itu data statistik, Badan Statistik Nasional, pasti perlu data seperti ini, misalkan membelah data. Jadi untuk ukur penyebaran data ya. Nah, bahkan nanti ketika kalian kuliah, ini pasti dibahas ketika kalian akan membuat skripsi, penelitian. Penelitian itu harus diolah, datanya dilaporkan. Nah, tentu ada data statistik, salah satunya ya kuartil dipakai juga di sana. Baik, itu secara umum materi kita. Nah, cuma yang utamanya saya terangkan di sini kuartil dulu ya. Kuartil itu membelah data menjadi 4 bagian. Sama, semuanya ada untuk dibahas untuk data tunggal gitu ya. Ada juga untuk data kelompok ya, data kelompok.
Nah, kita udah tahu apa bedanya data tunggal dengan data kelompok. Mudah-mudahan nih kalian tidak bosan mendengarkan ya, walaupun saya nggak ada di tempat. Tapi saya yakin kalian nunggu-nunggu di pelajaran matematika ya. Nggak apa-apa, pede-pedean ya. Data tunggal dan data kelompok, apa sih bedanya? Mengingatkan kembali di materi sebelumnya, data tunggal itu ada yang jawab kemarin di kelas sebelumnya, data tunggal itu tunggal, data kelompok ya berkelompok ya. Semua orang bisa jawab gitu ya. Jadi data kelompok sebetulnya lihat aja, kalau di data tunggal itu tidak ada panjang kelas. Ingat ketika sebelumnya aturan Sturges itu kita bahas, kita mencari P ya, ya banyak kelas kan gitu ya, panjang kelas. Nah itu bedanya dengan data kelompok, ada rentang nilai lah gitu ya, misalkan 71 sampai 75, kelas ke-1, kelas kedua yang 78, 76 sampai 18 seterusnya. Itu data kelompok. Nah, balik lagi ke kuartil. Nah, misal saya coba bahas dulu yang kuartil ini untuk data tunggal ya. Nah, ini saya ada contoh, misalkan angka seperti ini, misalkan acak aja ya, 2, misalkan 4, 2, 8, misal ini ada lagi 9 atau 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan di sini saya tambahkan 2 lagi gitu ya. Ini contoh aja, contoh data tunggal. Sebetulnya di LKS pun ada di sana ya. Atau saya ambil dari LKS aja kali ya. LKS yang di halaman 41 ya. Sorry nih, berarti saya hapus lagi deh. Nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan kalian tetap mendengarkan. Ini yang halaman LKS ya. Contoh LKS halaman 41 ya. Halaman 41. Di situ ada data tunggal yang A itu ada. Ya, ini saya sambil buka LKS juga nih. 4, 5, 8, 6, 7 ya. 6, 3, 5, 9. Nah, ini data tunggal nih ya, data tunggal jelas ya, yang ada panjang kelas. Nah, langkah pertama kita harus urutkan. Ingat, kita urut, bukan kita pijit ya, kita urutkan dari data terkecil. Urutkan. Ini kadang yang suka lupa nih di soal-soal median data tunggal juga, tanpa mengulang tahu-tahu dihitung tengahnya. Ini kita urutkan dari data terkecil, berarti mulai dari 3 ya kan. 4 nggak ada lagi, berarti masuk ke 5. 5 nya ada berapa? Ada 2, 5. Lanjut ke 6, 6 nya 2 kali. Terus ada berapa lagi? 6, 7 ya. 7, ada 8, ada 9. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 data. Mudahnya tanpa pakai rumus ya, idealnya kan pakai rumus. Saya terangkan nggak usah pakai rumus aja. Di sini kita ambil yang paling tengah, datanya ada 9, berarti tengah-tengahnya itu 4,5 ya. Berarti tengah-tengah, ingat tengah kemarin kita belajar median, berarti sini ya. Di tengah angka nih, ke sini 4, ke sini 4 data. Ini adalah kuartil 2 atau Q2-nya. Berarti Q2 nilainya 6. Nah, kita lihat di sini katanya kuartil itu membelah data menjadi 4 bagian. Nah, ini setengah bagian yang pertama kita belah lagi menjadi 2 bagian yang sama. Ya, berarti kan di sini ya. Cuma dia tidak pas di angka. Berarti ini adalah Q1-nya ya. Berarti 4 tambah 5 bagi 2. Gitu. Berarti 4,5. Itu Q1-nya. Selanjutnya setengah data yang kedua kita belah 2 lagi nih di sini. Ya. Ini adalah Q3-nya. Berarti Q3-nya adalah 7 tambah 8 dibagi dengan 2 setengahnya. Berarti 7,5. Nah, udah lengkap. Nah, kalian perhatikan di sini. Yang namanya kuartil itu membelah data menjadi 4 bagian. Saya ganti warna sini nih, biar keren ya. Lihat tuh, ini 2 angka,
2 angka, 2 angka, 2 angka, gitu. Berarti kalian lihat membelah data menjadi 4 bagian yang sama besar. 2-2 semua ya. Gitu ya kan. Nah, ini yang disebut kuartil. Jadi ini kalau dianalogikan ini mewakili juga desil dan persentil. Cuma bedanya kalau desil berarti 10 data dibagi sama besar. Ya, tapi nanti itu biasanya soal kuartil, desil, persentil itu dibahas lebih dalamnya di soal data kelompok ya. Ini sudah penuh, kita lanjut ke layar berikutnya. Oke, bisa kalau yang belum screenshot nanti bisa saya balik lagi ke ini sebelumnya ya. Kita lanjut lagi yang ini. Nah, saya akan bahas kuartil, nanti saya bahas kuartil. Tapi untuk data kelompok. Nah, kuartil untuk data kelompok tuh yang seperti apa? Ini langsung aja untuk mempersingkat waktu juga ya. Durasi juga nih. Mungkin kalau yang di kelas kan langsung di-share dari PC yang ada di kelas, di-share ke yang di rumah. Khususnya untuk kelas 12 AK1, 12 AK2 yang pada hari ini memang belajar matematikanya lumayan cukup lama ya. Nah, kalau di LKS kalian bisa lihat halaman 42 tuh yang di bawah. Saya lanjut ke data kelompoknya aja ya. Kuartil data kelompok sebetulnya mirip ketika kita menghitung median. Ya, median sebelum UTS atau PTS kemarin itu kan kita udah sempat bahas median ya, median. Jadi ukuran pemusatan data masih ingat ya tentunya? Pasti masih ingat ya. Atau kalaupun lupa ya coba ingat-ingat lagi ya. Jadi ada rumus di sana itu QI ya. QI sama dengan, saya langsung aja ke sini, TB plus I per 4 kali N gitu ya, dikurangi F kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi QI-nya. Oh. Nah, kayak gini. Nah, tadi untuk penjelasan TB-nya ini tepi bawah, kelas kuartilnya ya, dimana I-nya ini adalah 1, 2, 3, tergantung pertanyaannya. Jadi tergantung pertanyaannya, apakah dia kuartil 1, apakah dia kuartil 2, kuartil 3, dan seterusnya. Oh, sorry, kalau kuartil cuma sampai 3 ya, kecuali nanti desil ya. Desil sampai dengan 9. Nah, nanti saya jelaskan langsung di sini aja. Lihat ada di LKS, ada contoh soal pakai LKS-nya sambil menunggu membuka LKS nih, mungkin ditungguin sama guru piket. LKS halaman 43 ya. Di LKS halaman 43 terlihat di sana, ini mudah-mudahan suara saya terekam nih ya. LKS halaman 43 ada soal, ini saya tanpa persiapan jadi saya tulis ulang aja ya, nggak masalah. Ini ada data, ada datanya, ada frekuensinya gitu ya. Di sana 150, 154 gitu ya, 155, 159, 160, 164, 165, 169 gitu ya, 170 sampai 174. Ada lagi yang dari 175 sampai dengan 179. Nah, frekuensinya ada 6, 8 ya, 20, terus berapa lagi tuh? 26 ya, 26, 15 dan 5. Oke. Ini frekuensinya. Oke. Di sana yang ditanyakan adalah kuartil 1 ya, ada pertanyaan di sana. Sebentar.
ada yang ditanyakan itu Q1 gitu ya, Q2 dan Q3 nya berapa kan gitu. Baik, ingat langkah pertama kita harus cari, misalkan nih yang A dulu nih, atau saya hapus dulu deh yang A, Q1 ya, satu-satu ya, kita lihat. Saya buat warna hitam lagi ya. A itu Q1 nya berapa? Itu pertanyaannya. Ingat langkah pertama mirip dengan ketika kita menghitung median, kita harus cari kelas Q1 nya. Kelas Q1 nya dulu. Ya. Kita cari kelas Q1. Dengan cara apa? Nah, di sini nih, I per 4N. I per 4 kali N. Ya. N itu adalah banyaknya kelas. Banyaknya frekuensi. Di sini N-nya diketahui, N-nya berapa nih kalau dijumlah ya? Dijumlah itu 80. Berarti I-nya diganti dengan 1. Nih. Oke. Berarti 1/4 kali 80. Berapa hasilnya? 20. Oke, saya potong nih sini. Dapat 20 ini. Kita cari kelas 20, data ke-20 ada di kelas keberapa. Gitu nih. Ini data ke-20 ini ada di kelas keberapa. Gitu ya. Data ke-20 itu ada di kelas keberapa. Oke. Caranya gimana? Lihat di frekuensi. Kelas ke-1 baru sampai 6. Berarti dari 1 sampai 6. Kita perlunya data ke-20. Tambahkan lagi kalau belum sampai 20, tambahkan ke sini. Ini udah baru 14. Sedangkan kelas ke-20 berarti udah 14 data, baru sampai kelas kedua baru 14 data. Berarti kita tambahkan lagi aja di sini. Berarti 14 tambah 20 berarti kan 34. Nah, berarti antara 14 data ke-15 sampai ke 34 ada di kelas ketiga. Sedangkan kita nyari 20, berarti 20 itu kan ada di sini, berarti ada di antara 15 sampai 34. Berarti ini adalah kelas kuartil ke-1-nya. Oke. Berarti kelas 3. Gitu, atau 160 sampai 164. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Kalau kalian belum jelas, ulangi lagi aja video ini. Ya. Setelah dapat ini, kelas ketiga, nah baru kita lanjut ke tepi bawah yang di sini tuh. Berarti tepi bawah kelas ketiga. Tuh, TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 160 dikurang 0,5. Gitu. Berapakah itu? 159,5. Simpan. Dapat TB. Terus kita ngitung yang ini udah ada 20 nih ya. Berarti lanjut ke FK-nya. FK itu adalah F kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 berarti. Yang sebelum itu berarti yang nih. Sorry, saya bikin warna biru. Yang ini nih, kelas yang belum. Ya. Berarti FK-nya adalah 6 ditambah 8. Ya memang ada di LKS, tapi di LKS itu langsung ya. Begitu ya, langsung dari rumus langsung masukin. Kita urai ini per langkahnya. FK-nya adalah berarti berapa nih? 14. Setelah FK ditambah. Sorry, ini di rumus yang di sini kurang panjang kelas nih ya. Sorry, kurang kali panjang kelas. Oke, biasanya kalau di kelas ini udah dikoreksi nih. Saya yakin
Ada beberapa dari kalian pasti yang mau koreksi, Pak, kurang P. Oke, siap. Baik, kita lanjut. FK sudah dapat. FQ1 itu yang mana? Nah, ini frekuensi kelas untuk kuartil ke-1-nya adalah 20. Nah, FQ1 udah dapat. Terus ada lagi satu lagi, panjang kelas. Panjang kelas itu gimana menghitungnya? Masih ingat? Itu ada di LKS juga halaman 29 ya. Tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti 164,5 diambil tepi bawahnya itu 159,5. Berapa tuh? Kalau kalian hitung pasti cepet tuh. 5. Oke. Lanjut, udah lengkap semua. Kita masuk ke sini rumusnya nih. Kita isikan. Berarti QI-nya diganti Q1 gitu ya. Karena kita lagi mengerjakan Q1. TB-nya yang sudah kita dapat di sini berarti 159,5 ditambah 1/4 N-nya udah tahu juga yang ini ya. Tuh, saya kasih tanda panah. Berarti 20 diambil berapa? FK-nya kumulatifnya 14 dibagi dengan FQ1-nya adalah 20 juga dikali panjang kelas tuh. P-nya masukkan juga. Kali 5. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan bisa chat lewat Classroom, boleh. Mudah-mudahan saya bisa membalas langsung. Oke. Lanjut kita perhitungan, berarti kita hitung ini 159,5 belakangan penjumlahan. Ingat, jika ada penjumlahan perkalian dalam satu baris operasi yang didahulukan perkaliannya dulu atau dalam kurung. Berarti 159,5 ditambah ini berapa jadi? 20 kurang 14, 6/20 dikali 5. Oke. Kali 5. Ya, ini sih kalau di LKS sebetulnya udah ada tadi. Sekali lagi di LKS itu langsung ini 30/20. Oke, berarti ini udah pasti udah tahu ya. Dia 159,5 ditambah 3/2 aja 1,5. Angkanya bagus nih. Berarti hasil akhirnya adalah 161. Oke, kalau di LKS sudah ada jawabannya tapi tidak ada uraiannya. Baik, itu untuk Q1. Bagaimana kalau untuk Q2? Kalau Q2 kita tinggal gantikan aja I-nya di sana. I-nya yang ini diganti 2. Berarti ini juga yang tadinya 1/4 dia akan jadi 2/4. Nah, untuk mencari kelasnya, cari pasti ininya juga nih lebih dari 20. Cari kelasnya, bisa aja dia ada di kelas keempat atau bisa juga dia masih di kelas ketiga. Nggak masalah. Oke, untuk Q2-nya kalian coba pelajari. Dan nanti untuk latihannya ya nanti bisa bertanya. Untuk latihannya itu ada di LKS halaman ini latihannya ya. LKS halaman berapa? 49 nomor 3 ya. Dan juga ada di halaman berikutnya itu persentil ya, nggak ada di pilihan gandanya, nggak ada ya, itu aja dulu lah. Baik, saya rasa itu aja. Ini latihannya cukup ini aja, mudah-mudahan waktunya cukup dan mudah-mudahan ya kalian bisa mengerti. Kalau belum mengerti bisa diulang-ulang lagi video ini, walaupun belum sempurna video ini dibuat.
karena memang mendadak, ini dibuatnya aja malam pukul berapa ini? 10 malam ya, tanpa ada persiapan, karena tugasnya juga mendadak. Mudah-mudahan kalian tidak kecewa, walaupun saya tahu kalian kecewa nih hari ini tidak belajar matematika secara langsung, tapi nanti pasti kita akan bertemu. Oke, jaga kesehatan selalu. Kalian bisa ulang lagi nanti, operatornya atau bapak ibu piketnya bisa aja mengulang lagi dari servernya, diputar lagi, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.